Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil di dalam 2 Samuel 21 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian saya akan membacakan firman Tuhan dari ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 shikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai, anak Zeruya, datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, "Janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau." Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana bangsa Israel mengalami kemenangan atas bangsa Filistin. Melalui firman Tuhan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana peperangan antara orang-orang Israel dan orang-orang Filistin. Nah, para orang-orang Israel, firman Tuhan di sini katakan mereka mampu mengalahkan orang-orang Filistin, yang dimana kalau kita perhatikan orang-orang Filistin itu adalah orang-orang yang bukan kecil. Mereka ada dicatat dalam firman Tuhan bahwa mereka adalah orang-orang raksasa. Nah, dan kemudian Raja Daud itu sempat memimpin peperangan ini sebelum kemudian ia diminta bahwa jangan maju berperang lagi setelah hampir terbunuh oleh seorang raksasa bernama Yisbi Benob. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari bagian ini apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama adalah ketika Daud pada saat itu menjadi letih lesu di dalam peperangan melawan orang Filistin dan kemudian ditolong oleh Abisai, maka kita bisa melihat seperti Daud, yang dimana dia berbeda ketika masih muda melawan Goliat. Kita diingatkan di sini bahwa kekuatan kita itu berasal dari Tuhan. Kekuatan yang kita miliki itu bukan berasal dari diri kita sendiri. Nah, kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita ini adalah manusia yang terbatas dan kita adalah manusia yang lemah seiring dengan pertambahan usia kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang harus kita sadari adalah di dalam kehidupan kita, biarlah setiap kita senantiasa bersandar kepada kasih karunia Tuhan yang selalu cukup untuk menolong setiap kita di tengah kelemahan dan keterbatasan kita. Nah, kemudian yang kedua yang bisa kita pelajari adalah seorang pemimpin itu tetap membutuhkan rekan untuk saling membantu dan menopang satu dengan yang lain. Dan kemudian tidak hanya sampai di situ, seorang pemimpin juga membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita bisa melihat bagaimana Raja Daud yang memiliki banyak pasukan yang membantunya, bahkan melindunginya di dalam peperangan. Mereka bahkan bisa membunuh para raksasa Filistin itu. Nah, begitu pula Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita sebagai persekutuan anak-anak Tuhan yang saling terikat dan saling membutuhkan satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain. Maka dari itu, kita bisa melihat bahwa setiap kita sebagai persekutuan anak-anak Tuhan, kita disebut sebagai satu tubuh Kristus, yang setiap anggota-anggotanya itu saling berkaitan dan membutuhkan satu dengan yang lain. Dan kita menjadikan Kristus sebagai kepala di dalam tubuh Kristus ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui dua hal ini biarlah setiap kita dapat senantiasa diingatkan bagaimana perjalanan dan pelayanan gereja Tuhan itu sebenarnya bukan didasarkan atas pribadi-pribadi tertentu, bukan didasarkan oleh perseorangan tertentu, tetapi pelayanan ini bisa ada, gereja bisa ada, itu hanya karena kasih karunia Tuhan bagi setiap kita. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa Tuhan telah memberikan kepercayaan kepada beberapa orang
untuk menjadi hamba Tuhan atau menjadi orang untuk memimpin secara rohani di dalam gereja. Namun Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang demikian, mereka bukanlah segala-galanya, bukan yang harus dipuja-puja dan lain-lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, para pemimpin rohani ini seharusnya saling melayani dan saling menopang untuk memimpin segenap umat Tuhan, agar umat Tuhan dapat hidup bersandar pada Tuhan, agar umat Tuhan dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, menolong setiap kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kami bahwa di dalam satu tubuh Kristus, biarlah kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang saling menguatkan satu dengan yang lain, bahu-membahu saling menolong satu dengan yang lain, menguatkan di dalam iman kami dan menolong satu dengan yang lain di dalam pelayanan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mampukan kami, Engkau yang senantiasa mengingatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita juga mau berdoa untuk saudara-saudari kita ada yang hari ini berulang tahun. Yang pertama ada Ibu Maliana Muntu, dan kemudian ada yang kedua adalah Juan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami datang lagi di hadirat-Mu ya Bapa, berdoa untuk saudara-saudari seiman kami yang pada hari ini berulang tahun ya Bapa. Yang pertama ada Ibu Maliana Muntu, dan juga ada adik kami Juan ya Bapa yang hari ini berulang tahun. Kami berdoa biarlah Engkau yang senantiasa memperhatikan di dalam bertambahnya usia mereka, kehidupan kerohanian mereka bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau yang senantiasa memimpin, menolong dan memampukan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bagaimana Tuhan memberkati kedua saudara dan saudari kami, baik itu di dalam pribadi mereka dan juga di dalam keluarga mereka. Biarlah Engkau yang senantiasa berikan kesehatan dan juga Engkau yang senantiasa memberikan kecukupan ya Tuhan. Kami serahkan kedua saudara-saudari kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa menjadi Tuhan yang memimpin, Engkau yang senantiasa memperhatikan kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.